Oh, Rasul yang manggil? Iya. Kalau gitu tenang, dia tahu apa yang harus dilakukan. Allah. Karena hukum matematika mustahil nih ngempanin 1000 nih. 1000-nya 3 hari habis macul lagi. Hukum matematik mustahil nih. Okay? Hukum dunia mustahil nih. Tapi Rasul yang ngomong. Oh, Rasul yang ngomong. Iya, ya udah, tenang. Itu akidah wanita di era itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Kita melanjutkan kisah dari perang Khandaq ya, dari Ar-Rahiq Al-Makhtum. Masih mengisahkan kondisi kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggali parit untuk sebagai pertahanan mereka di Madinah ya, dari kepungan Ahzab, dari kepungan kelompok-kelompok yang berkoalisi bersatu untuk menyerang dan menghabisi kaum muslimin di markas intinya di Madinah ya. Kana al-muslimun ya'malun bihadha an-nashat wa hum yuqasun min shiddat al-ju' ma yufattit al-aqbad. Para kaum muslimin pada saat itu semua bekerja dengan semangat luar biasa dan mereka semuanya menderita kelaparan ya. Kemarin kita ceritakan bahwa kondisi yang ada pada saat itu sedang dalam kondisi sangat kekurangan sehingga kaum muslimin merasakan kelaparan yang luar biasa ketika peristiwa Khandaq ini ya, dan di mana kaum muslimin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka sambil menyenandungkan syair-syair untuk menyemangati mereka di dalam mengerjakan Khandaq ini ya, mempersiapkan Khandaq atau parit yang melindungi mereka ini ya. Anas bercerita, kan ahlul Khandaq yu'tun bimil'i kaffay min asy-sya'ir fayasna' lahum bi'ihalah sanikhah tuḍa' baina yaday al-qaum wal qaumu jiya' wa hiya bashi'ah fil hilaq wa laha riyah. Pada saat itu Anas bercerita radhiyallahu anhu, ada seseorang yang menyumbangkan gandum sejumlah sekitar dua kefai, dua telapak tangan. Oke? Kemudian dibuatkan ihalah sanikhah. Ihalah sanikhah ini di antara makanan-makanan yang wallahu alam difermentasikan ya. Dan kemudian dibagikan pada kaum muslimin makanan tersebut. Dan kemudian mereka memakannya dengan padahal rasanya sangat tidak enak dan baunya juga sangat tidak enak pada saat itu ya. Abu Talhah bercerita, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju' fa rafa'na an butunina an hajar fa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hajarain. Abu Talhah radhiyallahu anhu bercerita, kita waktu peristiwa Khandaq itu merasakan lapar luar biasa sehingga kita menaruh batu di perut kita mengikat batu di perut kita untuk mengganjal. Yani ketika ditekan sama batu ini membantu rasa lapar dan meluruskan punggung, begitu. Okay? Karena apa? Karena kita merasa kelaparan luar biasa. Kita semua naruh satu batu di perut kita untuk mengganjal perut kita. Ternyata tahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menaruh 2 batu untuk mengganjal perutnya. Ya. Wa bihadhil munasabah waqa'at athna' hafar al-Khandaq ayat min alam an-nubuwah, dan di peristiwa itu banyak terjadi di peristiwa Khandaq ini kejadian-kejadian yang merupakan ayat kenabian, yakni tanda-tanda kenabian. Maknanya banyak terjadi mukjizat ya. Ra'a Jabir bin Abdullah fi Nabi sallallahu alaihi wasallam khimsan shadidan fadhabah bahimah wa tahanat imra'atuhu sa'an min sya'ir thumma tamas min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirran an ya'ti fi nafar min ashabihi faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi jami' ahli al-Khandaq wa hum 1000 فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا وبقيت برمة اللحم تغط به كما هي وبقي العجين يخبز كما هو. Ada kisahnya Jabir juga radhiyallahu anhu. Oke? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini diriwayat Imam Bukhari. Oke, lebih panjang dari ini ceritanya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pulang ke rumah karena dia melihat rasa lapar di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia pulang ke rumah dan berkata kepada istrinya Jabir radhiyallahu anhu. Ini janda yang dinikahinya, yang dia ceritakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikran am thaiban, perawan atau janda Jabir? Gitu. Jabir berkata, bikran thaiban kanat bil Madinah, seorang janda yang ada di Madinah ya Rasulullah. Gitu. Ala kulli hal, singkat cerita, Rasul berkata kepada Jabir radhiyallahu Jabir berkata radhiyallahu anhu kepada istrinya, kalau nggak salah istilahnya Rumaitsah radhiyallahu anha. Nah, dia berkata kepada istrinya, hal indaki syai', apakah kau memiliki sesuatu? Wallahi inni ra'aitu syai'an mali 'alaiha taqah. Demi Allah, barusan aku melihat sesuatu yang aku nggak mampu melihatnya benar-benar. Nggak kuat aku melihatnya. Ra'aitul ju' fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat rasa lapar yang luar biasa di wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata istrinya bilang ini ada 1 ekor kambing muda, okay? Dan kemudian ada sedikit gandum, ya. Ya, kemudian dia bilang, ya udah dibuatkanlah makanan, yakni gandum yang dibikin khubz, dibikin roti, okay? Dan kemudian dagingnya ini dibikin burma, macam gulai gitulah, okay? Ya udah, nanti aku panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh makan sini deh, gitu. Karena dia nggak tega melihat Rasul lapar. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum wa hum yaju'un. Padahal mereka juga merasakan lapar yang luar biasa, tapi nggak kuat melihat rasa lapar yang tampak pada wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya istrinya nih memperingatkan Jabir, awas, iyyaka wa iyyak, jangan sampai kau tufaddihni, jangan sampai kau mempermalukanku di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni maknanya ini makanan cuma sedikit, ondang dikit aja. Kalau ondang orang ramai terus aku nggak bisa memberi makan, ini aib luar biasa buat bangsa Arab, karena nggak bisa memberikan kira, nggak bisa menghidangkan makanan untuk tamu. Iya kak, awas jangan sampai nih, gitu diperingatkan sama istrinya nih Jabir. Oh Zain, tayyib, oke. Akhirnya Jabir nih menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khandaq, dan kemudian berbisik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'ala anta wa ba'du ashabika ya Rasulullah, yani indi syai'an ta'kuluh. Engkau bersama beberapa sahabatmu, ya Allah, sini ya Rasul, mampir ke rumahku, aku punya sesuatu untuk dimakan. Begitu. Dan Jabir bisik-bisik nih ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir berkata, falam yaru'ni illa wa huwa yunadi bi'ala sautih. Sungguh tidaklah membuat aku tercengang, terkejut, kecuali tahu-tahu Rasul teriak sekencang-kencangnya, ya ahlal khandaq. Waduh. Wa kunna 3 ayam lam nadhuk fiha dhawaqa. Sebelumnya dia bercerita, we were 3 days. Kita ini 3 hari belum makan apapun sama sekali. Habis macul. Kebayang nggak? Rasul teriak, ya ahlal khandaq. Allah. Halummu qad sana'alakum Jabirun ta'ama. Ayo, nyok barengan semuanya. Jabir udah bikinin makanan buat kalian. Allah, meriang Jabir langsung. Radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, adonan gandum itu sebelum naik ke api berikan dulu padaku. Demikian juga tuh daging sebelum mulai dimasak berikan dulu padaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka semua udah macul 3 hari nggak makan, berangkatlah ke rumah Jabir. Suara langkah mereka pun terdengar, dib gitu, kedengeran. 1000 orang jalan kedengeran. Jabir sampai rumah diomelin nih sama bininya, ya kan? Bika wa bik, abang gimana sih, begitu dia bahasa gitu. Bika wa bik gitu. Kenapa jadi begini nih? Yani aku malu, nggak bisa aku memberi mereka makan. Oke? Kata Jabir, hamastu fi udhuni khalas. Aku udah bisikin di telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taunya Rasul sendiri yang teriak sekencang-kencangnya. Wallah. Tapi lihat ya, akidahnya wanita di era itu. Lihat. Dia mendengar, oh Rasul yang manggil. Iya, kalau gitu tenang. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Allah. Karena hukum matematika mustahil nih ngempanin 1000 nih. 1000-nya 3 hari habis macul lagi. Hukum matematik mustahil nih. Oke, hukum dunia mustahil nih. Tapi Rasul yang ngomong. Oh, Rasul yang ngomong. Iya, ya udah, tenang.
Itu akidah wanita di era itu. Oke? Akhirnya diberikanlah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adonan tersebut dan daging tersebut sebelum naik ke api. Oke? Didoain nama Rasul, wabasak kafir. Didoain nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian ini. Akhirnya mulai setelah jadi dihidangkan, dipanggillah 10 orang, 10 orang, 10 orang masuk dan keluar, 10 orang masuk dan keluar, 10 orang masuk dan keluar. Ternyata makanan yang cuma sedikit itu dapat mencukupi mereka semua. Walaqad akalna wa syabi'na. Sungguh kita semua telah makan dan kita semua telah kekenyangan. Oke? Wa tarakna wa innal burmata lakamahi wa innal khubz lakamahu. Dan ketika kita tinggalkan makanan itu, gulenya perasaan masih segitu-gitu aja, dan rotinya perasaan masih segitu-gitu aja, nggak berkurang. Allahu Akbar. Ya, ini mukjizat di antara tanda-tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanu alfa rajul. Imam Bukhari menjazam pada saat itu mereka ada 1000 orang. Ya, 1000 orang. Bisa makan dan akhirnya masih bersisa banyak nggak habis, hanya dari seekor kambing dan sedikit gandum. Ya, ini yang terjadi di peristiwa di antara tanda-tanda kenabian yang terjadi di peristiwa di Khandaq. Wajat ukhtu an-Nu'man ibn Bashir bihafnah min tamr ila al-Khandaq liyataghadha bihi Abu Khalid. Kemudian ada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ini punya saudari. Saudarinya nggak tega sama bapaknya, sama Bashir, okay? Nggak tega sama bapaknya, nggak tega sama abangnya. Kesian kali lapar, datanglah saudarinya ini bawain korma sedikit, sekepal itu korma dibawa oleh saudarinya Nu'man ibnu Bashir ke Khandaq tersebut untuk diberikan kepada ayahnya dan abangnya, asal ganjil perut deh pakai korma, iya kan? Hah? Famarrat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian ukhtinya ini melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatalaba minha tamr. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam meminta darinya korma. Siniin korma itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baddadahu fawqa thawb. Kemudian akhirnya korma tersebut ditaruhlah kain, kemudian ditaruh korma tersebut di atas kain itu dan kemudian diangkat. Sumada ahlal Khandaq, kemudian Rasul menyeru para penduduk Khandaq, yakni para ahli Khandaq yang sedang menggali. Faja'alu ya'kuluna minhu wa ja'ala tamr yazid. Mereka pun semua mengambil dan memakan dari korma tersebut, dan korma tersebut terus bertambah dan bertambah. Ya, wa annahu yasqut min atraf ath-thawab. Bahkan korma tersebut sampai tumpah-tumpah keluar dari kain yang dipegang tersebut untuk mewadahinya, yang tadinya cuma segenggam kurma. Ya, barakah. Wa 'adham min hadaini ma rawahu al-Bukhari an Jabir qala ana inna yawma Khandaq nahfur. Dan kemudian diriwayatkan Imam Bukhari dari Jabir juga radhiyallahu anhu, kita pada saat hari Khandaq kita terus menggali, fa'uridat qudyah syadidah faja'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu hadhihi qudyah uridat fil Khandaq ma ta'mal fiha ma'awil. Zain. Jadi juga ada di antara tanda-tanda kenabian yang luar biasa juga diriwayatkan Imam Bukhari masih dari Jabir. Jabir bercerita, kita ketika menggali parit tersebut, bertemulah kita dengan sebuah batu yang begitu besar, lam ta'mal fiha al-ma'awil. Semua alat-alat pemecah ini, pacul pemecah itu, itu patah, nggak bisa mengalahkan batu tersebut. Akhirnya kalau udah begini gimana? Ngadu deh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, qudyah azimah. Ya Rasulullah, batu besar kuat luar biasa. Lam ta'mal fiha al-ma'awil. Alat-alat pemecah semuanya patah ya Rasulullah, kalah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana nazil. Kalau gitu aku turun. Kata Rasul, sini sama aku. Gitu. Akhirnya Rasul handle sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun turun, hatil mi'wal, berikan padaku mi'wal. Mi'wal ini alat pemecah batu, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qam wa batnuhu ma'subi hajar. Terlihat ketika Rasul bangkit dari duduknya, terlihat beliau sallallahu alaihi wasallam menahan rasa lapar, dan terlihat batu-batu yang memang mengganjal perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walabithna thalathah ayyam lam nadhuq dhawaqa.
Dan memang kita udah 3 hari sama sekali nggak makan apapun pada saat itu. Akhadhan Nabi al-mi'wal, Nabi pun mengambil alat pemecah batu tersebut. Fadaraba fa'ada kathiban ahyal wa ahyam aysar ramalan la yatamasak. Akhirnya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menghantam batu tersebut sehingga batu tersebut terpecah belah menjadi kerikil-kerikil kecil langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih detail lagi diceritakan Barra yani Ibnu Azib radhiyallahu anhu, lamma kan yaumal khandaq uridat lana fi ba'dil khandaq sakhrah la ta'khudh minha al-ma'awil. Ketika kita menggali khandak pada saat itu, kita ketemu sebuah batu besar yang benar-benar nggak berefek semua alat padanya, semua alat patah menghadapinya. Fashtakaina dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita mengadukan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faj'ah fa akhadha al-mi'wal faqal. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung datang dan kemudian mengambil alat pemecah batu yang ada dan faqal, dan Rasul berkata bismillah thumma daraba darbah. Kemudian Rasul menghantam batu tersebut dengan sekali hantaman. Waqal, langsung Rasul berkata, Allahu akbar, u'titu mafatih asy-Syam, wallahi inni la anzur qusuraha al-hamr as-sa'ah. Di hantaman pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung batu tersebut sebagiannya pecah-pecah, dan kemudian Rasul berkata, Allahu akbar, aku diberikan kunci-kunci Syam. Demi Allah, sekarang aku dapat melihat menara merah yang ada di Syam. Oke? yakni Rasul diberikan penampakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak kekuasaannya bahkan akan sampai kepada penghujung bahkan keluar dari jazirah Arab pada saat itu. Di kondisi yang sangat genting dia di markas dan di basisnya sendiri, Allah Subhanahu wa taala memberikan busyra, kabar gembira baginya bahwa kuasanya kelak kuasa kaum muslimin sampai kepada negeri-negeri yang jauh di luar jazirah, bahkan jauh di luar jazirah Arab. Ya, Allahu Akbar. Rasul berkata, Allahu Akbar. Aku diberikan kunci-kunci Syam. Kunci-kunci Syam yakni maksudnya dikuasakan ke atasku kelak daerah Syam. Syam ini negeri yang besar, mencakup beberapa negara. Ada Lebanon, Yordan, Palestina, sama Lubnan, sama Yordan, Syria 4 ya. Yordan, Syria, Lebanon sama Palestina, 4 nih Syam. Ya, yang pada saat itu dikuasai oleh kutub kekuatan yang paling kuat di muka bumi yang ada pada saat itu, diantaranya yaitu Romawi. Syam dulu dikuasai Romawi. Tapi Rasul diberikan kabar bahwa bahkan Romawi pun akan kalah dan kemudian kaum muslimin akan menguasai Syam. Wallahi inni la'anzur qusurahal hamr as-sa'ah. Demi Allah, aku dapat melihat sekarang menara-menara Syam, menara-menara berwarna yang ada di negeri Syam. Berarti ini pemandangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini disingkapkan tirai itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasyaf. Itu istilahnya kasyaf. Oke? Tapi benar memang ini diantara mu'jizat Nabawiyah, bukan kasyaf-kasyaf yang diakui oleh orang-orang sufi atau orang-orang tarekat dan mereka melihat dan lain-lain yang padahal setan sedang menggambarkan bagi mereka dan menipu mereka. Ya. Thumma daraba thaniyah faqata'a akhar. Kemudian Rasul pun menghantam kedua kalinya batu tersebut dan menghancurkan lagi sebagian batu yang ada. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahu Akbar, u'titu Faris, Allahu Akbar. Bahkan aku diberikan negeri Persia. Tuh, lihat. Ya. Wallahi inni la ubsir qasral madain al-abyad al-an. Demi Allah, aku dapat melihat menara-menara di daerah Madain yang putih sekarang dari tempatku ini. Okay? Padahal pada saat itu Madain dikuasai oleh kutub kekuatan paling besar di muka bumi satunya selain Romawi, yaitu Persia. Ya, lihat, padahal kekuatan yang ada pada kaum muslimin aja di markasnya sedang terancam,
di markas pusatnya sedang terancam, tapi diberikan kabar gembira kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kutub-kutub kekuatan bumi akan dapat ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, summa darabat tsalitsah, kemudian Rasul menghantam yang ketiga kalinya, faqal bismillah, beliau berkata bismillah, faqata' baqiyatal hajar, lalu habislah semua batu yang ada tersebut. Faqal, kemudian Rasul berkata, Allahu Akbar, u'tid mafatih al-Yaman. Allahu Akbar, bahkan aku diberikan kunci-kunci negeri-negeri yang ada di Yaman. Wallahi inni la ubsir abwab San'a min makani, demi Allah, aku sekarang dapat melihat pintu-pintu kota San'a dari tempatku ini. Ya, jadi Allah memberikan pandangan tersebut padanya. Ya, jadi diberikan, itu hakikatnya adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan mereka, menjadi motivasi mereka di dalam kondisi yang sangat genting, yang bahkan mengancam keselamatan dan eksistensi mereka, fi uqri darihim, di jantung kekuatan mereka sendiri. Ya. Wa rawa Ibnu Ishaq mithal dzalik an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Kabar demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanadnya dari Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Walamma kanatil Madinah tuhitu bihal harrat wal jibal wa basatin minan nakhil min kulli janib siwa syimal. Dan posisi kota Madinah memang pada dasarnya dikelilingi oleh bukit-bukit yang tanah cadas hitam, okay? Atau mungkin beberapa sisinya ditutupi oleh kebun-kebun kurma yang menutup mereka, okay? Dan kemudian beberapa bukit lain, semuanya tuh tertutup. Hakikatnya Madinah emang udah tertutup oleh hal-hal tersebut, kecuali dari jalur Shimal, dari jalur utara, dari jalur selatan ya. Dari jalur kalau di sini kalau dari jalur utaranya itu emang kebuka, nggak ada hal yang menutupi benteng kota Madinah, sebagaimana sisi-sisi lain tertutupi oleh bukit-bukit dan tertutupi oleh kebun-kebun kurma. Okay? Dari situ Rasul, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'lam anna zahaf mithla hadzal jaysh al-kabir wa muhajamatahu al-Madinah la yumkin illa min jihat asy-syamal. Dari situ Nabi melihat bahwa pasukan sebesar ini nggak mau mereka harus masuk memang dari sisi Syamal, dari sisi utara untuk menyerang Madinah. Nggak ada pilihan lain untuk mereka. Ittakhadhal khandaq fi hadzal janib. Dari situlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan khandaq, menjadikan paritnya di sisi kota Madinah sebelah situ, memang yang menjadi jalur masuknya para pendatang ke kota Madinah, ya. Wa wasala al-muslimuna 'amalahum fi hafri fakanu yahfuruna tiwal an-nahar wa yarji'una ila ahlihim fil masa. Kaum muslimin pun terus menggali lubang atau menggali parit-parit tersebut, okay? Mereka bekerja sepanjang hari dan kemudian pulang ke keluarga mereka di sore hari, hatta takamalal khandaq hasabal khittah al-manshudah, sehingga akhirnya sempurnalah parit tersebut sesuai dengan planning yang telah Rasul rencanakan. Qabla ayyasilal jayshil wathani al-aramlam ila aswaril Madinah. Mereka berhasil untuk menyelesaikan parit tersebut sebelum datang pasukan Wathani, pasukan para kaum musyrikin dengan jumlah yang sangat besar, ya. Jadi mereka balapan dengan waktu nih. Mereka harus bisa menyelesaikan parit tersebut sebelum datangnya pasukan besar kaum musyrikin yang hendak menghancurkan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya di Madinah. Dan mereka berhasil, alhamdulillah. Wa aqbalat Quraisy fi 4,000. Datanglah Quraisy berjumlah 4.000 orang, hatta nazalat bi mujtama' al-asyal min Rumah bainal Jurf wa Raghabah. Wa aqbalat Ghatafan wa man ma'ahum min ahli Najd fi 6,000 hatta nazalu bi Dhanab Naqma ila janib Uhud. Kemudian mulailah datang para pasukan musuh Islam, datanglah para kaum musyrikin. Okay? Datanglah kaum Quraisy dari Makkah nih,
yang berjumlah 4.000 pasukan dari salah satu sisi kota yang ada. Okay? Dan kemudian datang juga kabilah Ghatafan, okay? Mereka membawa 6.000 pasukan. Sehingga mereka semua akhirnya berkumpul dan total yang mengepung dan mencoba menyerang kaum muslimin 10.000 pasukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab tentang kejadian ini. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sungguh, ketika kaum mukminin melihat pasukan Ahzab yang begitu besar luar biasa tersebut, kaum mukminin berkata, sungguh inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Betapa benar Allah dan Rasul-Nya, dan tidaklah kondisi tersebut menambahkan kepada kaum mukminin kecuali keimanan dan keberserahan mereka. Yakni ancaman yang besar luar biasa, 10.000 pasukan mengancam kota Madinah pada saat itu. Kondisi demikian yang pada umumnya manusia akan membuat mereka putus asa dari eksistensi dan keberadaan mereka. Justru kondisi demikian, yang ujian besar demikian, malah menjadi keyakinan dan menjadi sesuatu yang menambahkan keyakinan dan kekuatan iman bagi orang-orang yang beriman. Demikianlah efek ujian justru, ikhwati rahimakumullah, hakikatnya ya. Demikian efek ujian. Ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada para manusia. Kepada mereka yang beriman, ujian-ujian tersebut justru membuat mereka makin kuat, makin tahan, dan makin yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru makin yakin dengan itu. Ujian justru menambahkan keyakinan pada mereka. Oke? Tidakkah kita lihat ketika peristiwa Hamra al-Asad? Oke? Ketika disampaikan kabar yang menakutkan, padahal kabar ini bohong, bahwasanya Abu Sufyan datang dengan pasukan besar akan menghabisi kalian, dan mereka habis kalah di Uhud. Justru kabar yang menakutkan ini mereka berkata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, demikianlah efek ujian-ujian yang mengancam bagi orang-orang yang beriman. Justru mereka malah makin nekat di situ, makin berani, makin gentle mereka, makin nggak nanggung mereka dengan apa yang mereka, untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini, nggak nanggung mereka. Demikian ujian efeknya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik keimanan pada mereka. Okay? Kondisi menakutkan 10.000 pasukan yang mengepung, justru ini bukan membuat mereka ya udah kalau gitu Islam habis dan Islam nggak bakalan bisa eksis lagi di alam semesta ini. 10.000 nih mau diapain, kita cuma berapa ya? Yang macul kemarin cuma seceng, yang macul kemarin cuma 1.000 kan, iya kan? Masih pada lecet, itu juga tangannya masih pegel, diajak perang belum tentu bisa. Tuh. Kalau yang bete nih, yang bete duluan nih ngelihat 10.000. Tapi yang beriman justru apa? Malah nambah yakin. Ini justru yang Allah janjikan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Okay? Wa ammal munafiqun, adapun para kaum munafikin, wa du'afa'un nufus, dan orang-orang yang berjiwa lemah. Tuh. Ya ini enggak dinafikan. Di antara mereka yang berislam, ada orang-orang yang masih jiwanya lemah dan keimanannya lemah melihat ujian yang mereka hadapi. Faqad taza'za'at qulubuhum li ru'yat hadzal jaish. Bergetarlah hati mereka melihat jumlah pasukan yang besar demikian luar biasa. Allah berfirman tentang golongan yang demikian ini, Allah berfirman, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika para kaum munafikin bersama orang-orang yang memiliki penyakit di hatinya, yakni memiliki kelemahan iman, mereka semua justru berkata, sungguh tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kita kecuali kepalsuan, kecuali penipuan. Sungguh kita diprank oleh Allah dan Rasulnya. Yani Allah dan Rasulnya menjanjikan kemenangan. Ketika mereka menghadapi 10.000 pasukan ini, ya udah masa menang lawan begini. Berarti yang dijanjikan Allah dan Rasulnya semuanya gurur, prank.
Lihat, karena lemahnya hati mereka. Kaum munafikin dan para manusia yang memiliki hati yang lemah, yang masih ada penyakit di hatinya, justru melihat kondisi tersebut dan menyimpulkan hal demikian. Beda nggak efek ujian yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dengan efek ujian yang terjadi pada orang-orang yang memiliki keimanan yang lemah dan hati yang lemah? Beda nggak efeknya? Hah? Bagi orang-orang yang memang beriman, ujian tersebut bikin mereka nambah kencang, nambah nekat, nambah berani, dan nambah yakin. Nggak takut mereka mesti melawan apa yang mereka lawan demi apa yang diyakininya. Oke? Tapi bagi mereka yang goyang, justru goyang ngelihat kondisi demikian. Bahkan malah mereka meragukan janji Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menuduhkan penipuan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara tidak langsung dengan keyakinannya mereka menuduhkan Allah dan Rasulnya menipu dong. Iya kan? Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3,000 minal muslimin. Pada saat itu Rasul pun keluar bersiap. Rasul berangkat dengan 3.000 pasukan kaum muslimin. Faja'alu dhuhurahum ila Jabal Sala' fatahassanu bihi wal khandaq bainahum wa bainal kuffar. Wa kana syi'aruhum hamim la yunsarun. واستحلف على المدينة ابن أم مكتوم وأمر بالنساء والذرار فجعلوا في أطام المدينة. Rasul pada saat itu pun bergerak keluar kota Madinah membawa 3.000 pasukan, dan Rasul menjadikan bukit Sela yang ada di punggung mereka sehingga mereka dapat bertahan di belakangnya sehingga tidak diserang dari belakang, dan mereka menjadikan khandak antara mereka dengan bukit atau dengan gunung yang ada di belakang mereka. Dan syiar mereka pada saat itu mereka berkata hamim, sungguh mereka takkan menang, sungguh mereka takkan menang. Ya, syiar yang mereka ucapkan pada saat itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan di Madinah untuk memimpin Madinah sementara Rasul keluar. Sebagaimana biasa ketika Rasul keluar menunjuk seseorang untuk memimpin kota Madinah, Rasul menunjuk untuk ngimamin sholat. Oke, Rasul menunjuk Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, dan Rasul memerintahkan para wanita, okay, dan kemudian para budak, dan memerintahkan para anak-anak untuk bertahan di benteng-benteng kota Madinah, untuk bertahan di benteng, untuk bertahan di spot itu, di benteng kota Madinah, ya. Tapi insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.